Halo semua, lagi dengerin podcast Malam Minggu bareng gue Reno Kalbi dan apa ya, nggak tahu ya. Gue selalu nyebut dan duluan sebelum gue bisa merangkai apa yang ingin gue sebutkan. Anyway, beberapa minggu yang lalu, kayak 2 minggu yang lalu sih, gue nonton peluncuran album The Groove. It's weird seeing them, maksudnya kayak gue dulu SMA gitu ngeliat mereka dan kayak wah, megah sekali gitu. Dan I don't know, entertainment menurut gue hal-hal yang kejam lah untuk, menurut gue emang paling menyenangkan tuh berkarya tanpa harus memperdulikan hasil aja sih gitu, dan udah terus-terusan mengeluarkan musik yang lo percaya. Tapi sekarang ya zaman berubah, orang harus, karena nggak mungkin, gue percaya ya nggak ada seni yang nggak mau dirayakan, tapi memang kita tuh kayak misalnya lo ngeledek karirnya Deddy Corbuzier, Bang Adrim tentang temenan sama Deddy Corbuzier sekarang jadi mau belain, tapi emang sulit men, maksudnya punya karir 20 tahun lebih tuh nggak banyak gitu. Jadi buat orang yang karir 20-30 tahun dan masih ada di puncak teratas tuh memang sangat istimewa. Sisanya tuh memang gila lo, you hit and miss itu, dan gue kayak I don't know gue berapa lama lagi mau ada di sini. Tapi emang sebetulnya itu problem keinsecurean yang gue rasa gue punya banyak jawabannya karena ya saya rezekinya nggak sesuai dari situ. Dan gue harap lo juga bisa mencari dan membukakan kesempatan dalam hidup lo. Ini akan jadi quote, gue yakin akan jadi quote inspirasi banyak orang-orang yang gue pertama kali ngomong di tempatnya Mamat. Hidup tuh bukan tentang yang lo mau, tapi juga tentang yang lo bisa. Jadi ya lo sebisa mungkin expand lah, karena lo nggak pernah tahu. I don't know, mungkin gue juga karena mau 40 jadi gue start seeing this. Dulu waktu gue umur 20-an, gue juga pengennya cuma ada di sana gitu. Tapi ya gue cukup senang sih, karena ternyata yang nikmatnya itu bukan keberhasilan ya, tapi karena emang lu punya kebebasan bikin sesuatunya aja tanpa harus menggantungkan hidup lu ada di situ. But that's me. Orang yang mungkin juga ya tidak akan pernah ada di puncak terus. Wow. Oke, pria minta malaikat Jibril untuk turunkan uang dari langit untuk bangun masjid. Aduh. Lu tuh nggak ngerti resesi apa gimana sih sebetulnya? Lu tahu nggak sih sistem uang tuh gimana? Main diturunin emang tuh kuota siapa main diturunin nyong. Tapi ini kayak gini-gini sebetulnya yang salah medianya menurut gua. Oh ini keren nih, ghosting match di Bumble saat kencan kini terancam kena blokir. Masuk kategori bullying. Wow. Menurut gua ghosting boleh loh. Kalau apa, daripada kena tipu mending misalnya dia ada hadir tapi ternyata dia maksudnya menipu, lo mau ngomong apa? Perangi ghosting tanpa pemberitahuan saat kencan, ya ampun. Penipuan gimana kok pelindungannya di ghosting sih? Bakal di-ban jika terbukti sengaja menghilang. Anjing gimana caranya? Oke, agree to meet dengan Jaru gitu. Jaru nggak nongol. I like to report this account. Why? And ada pilihannya ghosting gitu. Atau kayak Jaru didn't show for a date for how long? 5 jam anjir. Ya lu juga ngapain dong nunggu 5 jam? Lu sudah termasuk 100 orang yang melaporkan Jaru. Anjir. Jaru kita blokir. I don't know man. I don't know. Rocky Gerung memenuhi panggilan Barreskrim hari ini santai berjoget-joget aja. Memang Rocky Gerung ini nggak ada takut-takutnya. Tapi ya dia butuh lah orang-orang seperti ini. Mau gimana dong? Dia, gue nggak tahu orang kenapa nggak suka sama dia. Gue suka karena kayak ya hiburan aja gitu. Hiburan dimana kayak dia tuh bilang apa yang ada di pikiran orang-orang. Gue sih malas ya. Gue beberapa kali ke diskusi acara-acara politik dan apa keberhasilan yang keluar dari ruangan ini? Gak ada men. Semua hanya menjadi topeng-topeng jilat-jilatan satu sama lain. Gak ada yang benar-benar. Lo udah pernah lihat belum sih kayak intimate talk? Gak ada yang benar-benar intimate juga. Gak ada yang benar-benar kayak ya apa gitu yang bisa dipetik dari semua ini. Gak ada. Semua bohong lah. Intinya lu bangun pagi sendiri, cari rezeki sendiri, udah itu aja. Caimin tegaskan tak khianati Gus Dur, justru saya dikudeta.
Ini namanya playing victim, Pak. Gimana sih menilai tuduhan itu musiman selalu muncul setiap 5 tahun menjelang pemilu selalu muncul ya. Tuduhannya saya berkhianat tapi itu sama sekali tidak beralasan. Anjing aneh banget. Mengatakan dia selalu dituduh mengkudeta Gus Dur dari PKB, namun dia mengklaim dirinya korban dari kudeta saat diberhentikan sebagai ketua umum PKB. Bahkan ada yang bilang, saya kudeta, yang benar adalah saya dikudeta oleh orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya, katanya. Anjir. Terpilih menjadi ketua PKB 2005 melalui muktamar yang diselenggarakan Semarang. Sementara Gus Dur menjadi ketua Dewan Syura. Apa sih ini? Suro. Pada 2008, Ali Massyukur dipilih menjadi ketua PKB lewat rapat baru yang digelar oleh Gus Dur selaku ketua Dewan Syuro PKB. I don't know. Tapi kayaknya, nggak tahu ya, kayak kita kayak dipaksa nelan kebohongan di depan mata gitu, gimana sih ceritanya? Ganjar Pranowo pamit ke warga Jawa Tengah, maaf jika 10 tahun tidak terlalu sempurna. Ya Pak, dimaafin lah. Gitu aja lah saya komentarnya. Udahlah langsung aja lah kita ke email-emailannya. Saya tidak tahu lagi. Tapi kayaknya adalah gue nggak ada masalah lo sama buzzer, karena gue kalau ada yang nawarin duit buat buzzer gue mau. Kenapa? Itu kerja gampang kok. Ini dia sebetulnya kenapa korupsi itu tidak bisa dimusnahkan, karena orang selalu bisa bilang, oh katakan tidak pada korupsi, oh ini tidak benar apa dan segala macam. Tapi menurut gue, misalnya gue disuruh dukung presiden yang salah dan terbukti punya track record dan terbukti bahkan punya buktinya bakal korupsi besar atau ngadalin negara ini dan segala cara. Ya tapi ini ada nih 5M, gue getar pasti gue. Gak sanggup gue pegang. Menurut gue orang berprinsip tuh karena belum pernah dites. Ya kalau belum pernah dites mah semua juga bisa. Gue gak mau korupsi. Tapi kalau udah di depan mata, mau kerja keras kayak apa dapat duit 10M itu gak bisa pasti. Gue sih jujur aja. Itu dia kenapa orang tuh sulit. Kalau mau adalah nggak mungkin nih, nggak bisa. Gue nggak tahu jawabannya. Udah sampai situ aja. Emang udah nggak mungkin. Oke, apa nih? Beda keyakinan dari pacaran sampai kawin, gokil. Cowok 28 tahun mau cerita 2021 lalu gue kenal sama cewek dari circle-nya temen gue. Waktu pertama kenal di bio-nya, IG-nya ketahuan banget kalau dia Katolik sedangkan gue Muslim. Pertama kali kenal dia langsung telepon gue, bang. Ternyata kita nyambung banget. Bisa bang. Nah, kalau dilarang tuh pasti disambung-sambungin dong. Dari segi obrolan itu. Telepon pertama kali langsung ngobrol hampir 2 jam, padahal gue nggak biasa ngobrol sama orang baru dengan durasi selama itu. Singkat cerita terjadi hampir setiap hari. Waktu itu gue kerja di konveksi industri rumahan yang gajinya nggak seberapa, sedangkan dia kerja di sebuah swalayan yang gue tahu gajinya lebih gede dari gue. Sebelum kenal dia sering mengantar makanan dan minuman ke tempat kerja bang. Bahkan suatu hari gue pernah dijemput dan diantar ke masjid buat sholat Jumat. So ada kerukuran gitu, padahal lo juga nggak taat-taat banget. Ntar repot lo kayak gini. Dari akhirnya gue jatuh hati sama dia anak. Akhirnya kita pacaran beberapa bulan sebelum ketemu dia. Gue kehilangan ibu karena kanker. Gue butuh sosok wanita. Gue butuh sosok wanita yang bisa dukung setiap langkah gue bang. Tapi kamu tahu kan aku baru kehilangan ibu aku karena kanker. Aku nggak tahu deh harus menangis kayak ini ke siapa lagi kalau bukan kamu. Dan dia sosok yang peduli dan humble dan penyayang terlepas dari keyakinan yang dia anut. Dia cerita udah pernah ditinggal sama cowoknya berkali-kali, sedangkan gue pernah berjuang untuk satu cewek sebelum dia, tapi akhirnya gue yang ditinggal. Aduh. Cuma kamu yang hargain perjuangan aku dulu juga. Aku sayang malah aku yang ditinggal. Ya aku juga pernah kok ditinggal sama orang. Perasaan kita sama-sama pernah disakiti ini bikin kita nyambung dan care satu sama lain. Long story short, akhirnya kita melanjutkan ke jenjang lebih serius bang. Akhir tahun lalu gue nikah sama dia dengan cara Katolik di gereja, tapi hati gue dan keyakinan gue tetap Islam meskipun mengurus dokumen untuk administrasi gue harus ubah agama ke Katolik. Gokil. Ini baca ini gue ntar diboikot nggak ya? Enggak lah ya. Dia dan keluarganya baik banget bang sama gue. Yang mana beda secara keyakinan. Sebaliknya keluarga gue besar mengalami penolakan meskipun secara halus. Gue pernah dicat dengan isi ayat-ayat suci sama om gue yang di Kalimantan. Karena kabar gue nikah beda agama, tapi gue cuekin aja. Sebelum nikah gue dipanggil kerja di sebuah perusahaan yang gajinya lebih gede dari sebelumnya di luar pulau. Jadi kita sempat LDR 9 bulan. Dia nemenin gue dari gaji gue di bawah UMR. Sampai sekarang lumayan udah bisa beli mesin cuci sama kulkas sendiri tanpa kredit bang. Anjing, the best. Mungkin gak seberapa buat orang bang, tapi berarti banget
buat beli barang dari hasil kerja keras sendiri. Sekarang pernikahan udah jalan 8 bulan dan gue fine-fine aja sama hubungan ini. Semua juga kalau 8 bulan fine-fine aja. Gak gue bercanda. Tiap minggu gue nganter dia ke gereja, tiap Jumat gue skip sholat Jumat. Kan? Bener kan? Astagfirullah, sebenarnya gue bukan orang yang taat-taat banget. Lu emang sampulnya aja. Orang-orang kayak gini nih, di mana mereka mulai masuk. Cuma kalau pindah server gue juga nggak mau, dia dan keluarganya nggak ada sedikit pun maksa untuk keyakinan mereka. Ya kalau dia bersekongkol kan lu juga nggak tahu. Menurut lu keputusan gue gimana bang? Nggak tahu gue keputusan lu gimana, anjing baru 8 bulan mana gue tahu. Apakah gue terjebak atau gue berada di tempat yang tepat? Gue minta point of view-nya dari lu. Tanya aja om lu tuh yang kirim ayat. Bro gue nggak tahu bro kayak gini-gini bro. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi abang ini aman gak ada yang